Salawat dan salam bersama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan segala aspek tatanan kehidupan sehingga pada saat kita berada di dalam majelis ilmu ini dikarenakan perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berada dalam majelis ilmu maka dia sedang berada di dalam Raudhatul min Riyadhil Jinan. Dia sedang berada di dalam taman surga. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini maupun yang menonton di channel YouTube dan TikTok merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat 6 di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini merupakan janji pasti kepada orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik. Mereka itu berada di dalam neraka dan keberadaan mereka di dalam neraka itu ditunjukkan dengan abadi, di mana kita mengetahui adanya huruf fi. Fi ini menunjukkan kepada mereka keberadaan mereka itu secara abadi di dalam neraka dan dikuatkan dengan kata-kata khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan itu adalah seburuk-buruk manusia adalah apabila dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Semoga kita di sini pada saat mengetahui bahwasanya kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kita tidak menjadi orang yang menutupi kebenaran tersebut. Karena kan kata-kata kafir itu adalah kafarah, itu adalah menutupi. Sama seperti para petani menutupi biji yang disemai itu disebut juga dengan kafarah. Nah, orang-orang yang pada saat mereka datang kepada mereka kebenaran, yaitu hadirnya baginda Rasulullah SAW, maka mereka menolak kebenaran tersebut, sehingga mereka dikatakan adalah orang-orang yang menutupi kebenaran atau orang-orang kafir, baik dari ahli kitab ataupun dari orang-orang musyrik. Di ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 Allah berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, ulaika hum khairul bariyah, dan mereka itu adalah sebaik-baik manusia. Jazaohum inda rabbihim, dan mereka akan diberikan balasan dari sisi Tuhan mereka, jannah, surga adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada, dan mengalir di bawah sungai tersebut, yaitu di bawah surga tersebut, di bawah telapak kaki tersebut ada sungai yang mengalir. Khalidina fiha abada, dan mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, dan Allah ridha terhadap mereka sebagaimana mereka ridha terhadap Allah. Imam Ibnu Ashur menjelaskan di sini bahwasanya fa inna dzalika yuthiru fi nufusil ladzina amanu min ahli kitab wal musyrikin tasaulan an halihim. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bergeming di dalam hati orang-orang yang beriman pada saat itu dari ahli kitab ataupun orang musyrik. Mereka bertanya tentang kondisi mereka. La'alla ta'akhara imanihim ila ma ba'da nuzulil ayah fi tandid alaihim yaj'aluhum fi inkhitati darajah. Sehingga mereka menanyakan bagaimana kondisi mereka pada saat turun ayat tersebut. Mereka baru beriman, apakah posisi dan kedudukan mereka itu akan mempengaruhi. Faja'at hadhil ayah mubayyinah anna man amana minhum
huwa ma'dudun fi khairatil bariyah. Barang siapa ayat ini diturunkan untuk meyakini bahwasanya kondisi mereka, kendati mereka telah masuk Islam, maka mereka juga akan mendapatkan posisi yang terindah di sisi Allah. Yang paling terpenting yang ingin disampaikan di dalam ayat ini, walaupun seseorang itu telah berimannya, maka semua kejahatan yang pernah dia lakukan, kemaksiatan yang pernah dilakukannya, begitu dia beriman, begitu dia taubat, maka Allah menggantikan seluruh kejahatan yang menjadi kebaikan. Itu indahnya Islam. Jadi kalau seandainya akan dihitung dengan dikatakan semakin telat orang beriman maka semakin sedikit dia, maka ini sungguh tidak fair. Dan itulah yang dinamakan dengan kasih sayang Allah. Anna man amana minhum huwa ma'dudun fi khairatil bariyah. Barang siapa yang beriman dari mereka, itu juga akan dilipat gandakan pahala yang dilakukan oleh mereka. Nah, kapan pahalanya? Itu akan digantikan semua. Yubaddiluna sayyi'ati bil hasanah. Keburukan yang pernah mereka lakukan itu, ya, kemaksiatan yang mereka lakukan itu dulu, itu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Maka indah sekali taubat di dalam Islam. Kita tidak perlu menebus dosa. Cara taubat itu dengan taubat nasuh. Berapa banyak dosa yang hari ini yang pernah dilakukan oleh manusia dan tidak ada satu orang pun yang tahu, hanya dia dengan Allah. Maka pada saat dia mendeklarasikan dirinya bertobat kepada Allah dan tidak akan mengulangi segala dosa yang pernah dia lakukan, maka segala kemaksiatan tersebut digantikan oleh Allah menjadi kebaikan. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa ma yunasabu sya'nu ma yurabbu ay yablughu bil marbubi al-'azim al-ihsan. Nah, kata-kata inda, ya, jazaohum 'inda rabbihim, kata-kata 'inda rabbihim ini menunjukkan bahwasanya dinisbahkan, ya, urusan ini kepada Tuhannya. Nah, ini yang sangat dahsyat. Dikarenakan apa? Dikarenakan yang membalasnya itu adalah Tuhannya sendiri. Jazaohum 'inda, kata-kata 'inda ini dinisbahkan, disandarkan kepada Tuhan. Ini menunjukkan balasan itu tidak ada perantara, tapi balasan tersebut itu langsung dari Allah. Hari ini kalau seandainya kita menyadari pada saat kita mengikuti kompetisi, kalau seandainya yang buat perlombaan sepak bola itu Pak Guci, maka hadiahnya itu biasa, paling mahal, paling hebat hadiahnya kambing. Nah, tapi kalau seandainya yang buat kompetisi bola kaki itu, sepak bola itu Pak Gubernur, bisa jadi onta hadiahnya, bisa jadi lebih daripada itu semua, bisa jadi ratusan juta. Kenapa? Karena level seseorang itu berbeda dengan apresiasi dan hadiah yang akan diberikan. Nah, bayangkan pada saat kita beriman, duduk seperti ini di masjid ini, dikarenakan apa? Dikarenakan mengingat ayat ini, di mana ayat ini berpesan kepada kita, innalladzina amanu, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kenapa kita duduk di masjid ini subuh ini menahan ngantuk? Dikarenakan kita ingin membuktikan kepada Allah dan kepada Rasul bahwasanya kita adalah orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rasulullah, aku membenarkan apa yang engkau sampaikan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Ya. Beramal saleh ini tidak hanya dengan melakukan ibadah mahdhah, tidak hanya dengan melakukan salat, puasa, haji, tidak. Bapak ibu yang bekerja pada profesinya pada saat melakukan tugasnya dikarenakan ingin memudahkan urusan hamba Allah, ingin membantu hamba Allah, maka itu dicatat oleh Allah sebagai amalan saleh. Ada orang hari ini sudah berubah. Mereka tidak mau lagi melakukan amal saleh, tapi mereka lebih mengutamakan dunia materinya. Kejadian misalnya pas ada orang ketabrak, bukan dibantu orang ketabrak. Apa yang dilakukan? Dihidupin kameranya, handphonenya, disorting orang yang ketabrak. Nah, seharusnya pada saat terjadi sesuatu, dia harus melakukan amal saleh. Amal saleh itu
tidak terbatas dengan ibadah mahdhah saja. Akan tetapi amal saleh apabila kita bisa menciptakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain sehingga bertambah keimanannya kepada Allah, maka itu dinamakan dengan amal saleh. Seperti tripod ini. Tripod ini kalau seandainya yang menciptakannya ini adalah orang muslim, maka pahalanya akan terus mengalir. Blender, rice cooker, lampu, bola lampu, semuanya. Apapun yang bisa kita ciptakan dan itu bisa dimanfaatkan oleh orang untuk bisa menambah keimanannya kepada Allah dan kepada Rasul, maka itu yang dinamakan dengan amal saleh. Cuman sayang hari ini hampir semua penemuan tersebut itu ditemukan oleh orang-orang yang tidak beriman, sehingga mereka tidak akan pernah dihitung menjadi amal saleh, kecuali mereka harus bersyahadah, bahasanya login dulu. Setelah login baru akan dihitung semua yang dilakukannya itu akan menjadi amal saleh. Maka kita harus mengajarkan kepada generasi kita, perbuatlah amal saleh. Jadilah seseorang yang menghasilkan sesuatu yang bisa membuat orang semakin bertambah keimanannya dan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Ibnu Ashur menjelaskan wa idhafatul jannatun ila adnin li ifadati annahum maskanahum li anna al-'adl al-iqamah ay laysa jazaohum tanzihan fi jannah bal aqwa min dhalika bil iqamati fiha. Nah, adapun diungkapkan kata-kata jannat inda rabbihim jannatu adnin, dinisbahkan, dikaitkan kata-kata jannah dan adnin dikarenakan ini kan dua hal yang memang sudah dinyatakan sebagai surga adnin. Ini kedua-duanya adalah bentuk surga. Kenapa diungkapkan dua-dua? Ini untuk menunjukkan bahwasanya tempat maskanahum, karena tempat tinggal mereka itu adalah adnin, yaitu posisi mereka berdiam diri tinggal itu adalah di adnin. Ai laisa jazaohum tanzihan, dan itu bukan hanya sekedar mereka meninggal, bukan hanya sekedar berdomisili di dalam surga, akan tetapi mereka menjadi penduduknya. Beda pada saat kita misalnya katakanlah merantau dari luar, tinggal di semua, itu dinamakan cuma tinggal sementara. Nanti kita bisa pergi lagi. Nah, pada saat Allah mengatakan jannatu adnin, maka itu menunjukkan orang tersebut akan masuk ke dalam surga adnin dan tidak pernah keluar dari surga tersebut. Nah, hal yang menarik adalah pada saat Allah mensifatkan wasafal jannah adnin tajri min tahtihal anhar li bayanin muntaha hasanuha. Ini untuk menunjukkan bagaimana indahnya surga, dan ini belum bisa kita bayangkan. Kenapa? Hari ini infrastruktur yang paling canggih itu belum ada jalan. Pada saat kita jalan di atas jalan, itu ada air yang mengalir di bawah kaki kita. Hampir semua kita lihat jalan semuanya warnanya hitam, aspal, dan tidak bisa kita lihat ke bawah. Saya pernah di Swiss melihat langsung jalan, tapi di pinggir jalan ada sungai. Sungainya mengalir, banyak sekali ikan, dan tidak ada orang mancing. Nah, saya tanya sama orang-orang, kenapa nggak ada orang mancing di sini? Dia bilang sama teman saya, nggak boleh di sini, Ustaz. Nggak boleh mancing ikan yang di dalam sungai seperti itu. Kenapa? Ada batasannya mereka. Mereka punya aturan. Ikan seukuran ini tidak boleh, ikan ini tidak boleh. Saya bilang, ini kalau di Aceh habis semua ikan ini. Nah, mulai dari orang mancing, orang pasang jala, semua bube, semua dia bilang nggak ada lagi ikan nih. Itulah aturan yang dibuat oleh mereka. Dan ingin kita sampaikan apa? Allah ingin menggambarkan bagi orang-orang yang hidup di padang pasir yang tandus dengan suasana sungai yang mengalir. Nah, mereka nggak pernah bisa ngebayangin. Bukan hanya mereka, kita pun yang punya sungai itu nggak pernah bisa kebayang gimana caranya ada sungai yang mengalir di bawah telapak kaki. Pada saat kita berjalan misalnya di dalam surga, di bawah telapak kaki kita itu ada sungai yang mengalir. Itu keindahan yang diungkapkan. Wan nahar ahdadun 'azimun fil ardi yusiru fil ma'i
فلا يطلق إلا على مجموع الأحداث ومائه وإسناد الجري إلى أنهار توسيع في الكلام. Ya. Dan di sini disebutkan mengalir kepada sungai, ini menunjukkan bahwasanya sungai tersebut adalah sungai yang luas, bukan sungai yang mampet. Ya, ada sebagian sungai seperti di Sungai Pantan Labu itu dia dia mentok sungainya. Tapi kalau sungai yang di dalam surga ini memang dia mengalir. Mengalir menandakan apa? Dia tidak akan pernah terputus. Ya. Wa ja'ala jazaa'ul jamaah jam'ul jannatin fayajuzu an yakuna 'ala wajhi tawzi'. Nah, di sini dikatakan dengan kata-kata jamaah ya untuk menunjukkan bahwasanya surga itu akan dibagi-bagi. Nah, misalnya nanti si A akan dapat satu surga, si B dapat satu surga. Ini dikarenakan diungkapkan dalam bentuk jamaah ya. Di mana likulli wahidin jannatin kaqaulihi ta'ala, dan bagi setiap seseorang itu dia dapat satu surga. Nah, beda antara satu surga dengan satu rumah. Kenapa dikatakan beda? Surga itu memang tempat yang paling indah. Dan di dalam surga itu bisa dibuat rumah. Nah, kenapa? Karena Ibunda Khadijah pada saat datang malaikat Jibril menyampaikan salam dari Allah dan salam dari malaikat Jibril, Ibunda Khadijah dikatakan Allah telah membangun rumah di dalam surga untuk Khadijah dari permata. Menunjukkan apa? Katakanlah misalnya ini surga seluas masjid ini misalnya. Nah, padahal daun pintu surga itu luas sekali. Surga misalnya katakanlah seluas masjid ini, di dalam masjid ini ada rumah. Nah, hal seperti ini sangat memungkinkan bagi kita untuk menalarnya. Bagaimana? Dalam sebuah hotel itu ada dinamakan dengan kamar misalnya suite presiden room. Nah, itu sudah besar kamarnya. Di dalam besar kamarnya itu ada ruangan lagi, ada kamar lagi yang lebih privat lagi. Ini gambaran bagaimana kita ingin menunjukkan bahwasanya surga itu akan dibagi-bagi bagi setiap siapa saja yang taat, beriman dan melakukan amal saleh. Dari mana kita ketahui? Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim, yaitu mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka. Wa yajuzu ayyakuna likulli ahadin jannatin ma'dudat wal fadlu la yanhasir. Dan boleh jadi satu orang itu mendapatkan beberapa surga. Ya, satu orang itu, misalnya saya diberi oleh Allah nanti ada 5 surga, tergantung amalnya. Hal ini seperti ini kan banyak terjadi hari ini. Ada orang dia punya ruko 3, punya rumah 5, ya kan? Bisa saja. Nah, nanti juga di dalam surga orang itu sangat tergantung dengan amalnya. Misalnya orang yang rajin berpuasa sunat, dia akan mendapatkan surga. Orang yang menjaga wudunya itu mendapatkan surga. Seperti Bilal dia selalu menjaga wudunya sehingga lebih duluan masuk sendal Bilal ke dalam surga dari Bilal. Nah, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa jumlah radhiyallahu anhu halun min adh-dhamir khalidina, dan ini merupakan kondisi dari keabadian, ay khalidina khuludan muqarrinan radhiyallahu anhum, yaitu mereka berada di dalam surga secara abadi dikarenakan ridha Allah terhadap mereka. Hari ini kita tidak akan pernah bisa duduk di sini kalau Allah tidak ridha. Maka jangan pernah menyatakan dirimu sebagai orang yang alim, orang yang saleh kalau seandainya bukan dikarenakan ridha Allah. Maka kita tidak akan pernah beranjak kaki kita dari rumah sehingga kita bisa mengisi rumah Allah ini. Dzalika a'zamu maratibul karamah, dan itu merupakan posisi kemuliaan yang paling tinggi. Pada saat Allah ridha terhadap kita, itu adalah posisi kemuliaan yang paling tinggi. Di mana firman Allah, ridwanum minallahi akbar, dan ridha dari Allah itu merupakan sesuatu yang dahsyat. Ridha Allah ta'ala ku ihsanihi wa ikramihi li'ibadihi,
Dan ridha Allah itu dapat dilihat dari bagaimana kebaikan dan kemuliaan Allah kepada hambanya hari ini. Kita memang tidak bisa melakukan apapun hari ini kalau seandainya bukan dikarenakan kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Berapa banyak orang yang melakukan kesalahan tapi Allah tutupi kesalahan tersebut sehingga dia mulia di hadapan manusia. Berapa banyak hari ini seseorang itu bisa bekerja dengan lancar, segala urusannya dia bisa sukses. Dikarenakan apa? Dikarenakan kasih sayang Allah. Sehingga apa? Diantarkan kepada dia staf yang baik, anak buah yang taat, semuanya sehingga menunjukkan kinerja dia menjadi orang yang baik. Nah, ada hal yang menarik pada saat Imam Ibnu Ashur di sini menjelaskan tentang kenapa itu diibaratkan dengan sungai, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kenapa diibaratkan dengan sungai? Karena wasilah pengantaran yang paling cepat itu yang bisa dilihat oleh manusia itu adalah air. Nah, maka kita perlu meyakini bahwasanya balasan dari Allah itu sungguh pasti akan cepat. Hanya saja kita tidak merasakan, hanya saja terkadang kita tidak sabar terhadap akan mendapatkan balasan dari Allah. Wa fi dzikri rabbun huna duna ayyuqal, dan di sini disebutkan dengan kata-kata rabbun, jannah. Di sini dikatakan dengan kata-kata rabbun, di mana jazaohum 'inda rabbihim. Kenapa tidak dikatakan dengan jazaohum 'indallah? Ini adalah sesuatu yang memang sangat menakjubkan dikarenakan dzalika liman khasyallah ta'ridun bi anna al-kuffar lam yara'u haqqur rububiyyah id lam yakhshaw rabbahum fahum abiduna siwa. Jadi orang-orang jahiliyah itu mereka meyakini semuanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Kalau misalnya kita menanyakan kepada orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah ya. Tapi kenapa kamu menyembah berhala? Nah, itu menjadi permasalahannya. Sehingga dalam ayat ini Allah ingin menyampaikan berhala yang kalian sembah itu tidak bisa memberikan surga kepada kalian. Tapi yang bisa memberikan surga kepada kalian itu adalah Allahu Rabbul Alamin. Semoga dua ayat yang kita bahas ini bertambah keimanan kita dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah SAW. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.